wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanto Yuda Permana dari jurusan Teknik Mesin 2018 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya merupakan salah satu mahasiswa yang mengikuti praktikum fenomena dasar mesin yang diadakan oleh jurusan Teknik Mesin Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video kali ini saya akan membahas tentang defleksi atau lendutan. Defleksi ini sendiri adalah suatu perubahan bentuk pada suatu balok atau batang dalam arah sumbu Y akibat adanya suatu pembebanan vertikal yang diberikan pada benda atau material tersebut. Defleksi ini merupakan besar nilai pergeseran suatu balok akibat adanya beban yang bekerja pada balok tersebut. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi defleksi atau lendutan ini adalah yang pertama kekakuan material. Di mana jika material ini semakin kaku, maka defleksi atau lendutan yang terjadi akan semakin kecil. Lalu yang kedua, besar kecilnya gaya yang diberikan pada batang atau balok tersebut. Semakin besar gaya, maka biasanya akan menyebabkan defleksi semakin besar. Lalu yang ketiga, jenis beban yang diberikan kepada batang atau balok tersebut. Lalu yang keempat, jenis tumpuan yang diterima. Adapun defleksi ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada defleksi vertikal dan ada defleksi horizontal. Defleksi vertikal ini merupakan perubahan bentuk suatu batang atau balok yang terjadi akibat adanya pembebanan dari arah vertikal atau sumbu Y sehingga membentuk sebuah sudut defleksi dan posisi batang dan balok vertikal yang kemudian akan kembali lagi ke posisi awal atau posisi semula. Lalu ada defleksi horizontal. Defleksi horizontal ini adalah perubahan bentuk suatu batang atau balok yang terjadi akibat adanya pembebanan dari arah vertikal atau bending sehingga menyebabkan batang ini tertekan yang dapat terjadi suatu pemendekan pada arah sumbu X dan membentuk suatu sudut defleksi tertentu. Kemudian akan kembali seperti semula. Lalu pada proses defleksi ini biasa juga kita kenal ada yang namanya deformasi. Deformasi ini sendiri adalah suatu perubahan bentuk atau ukuran suatu objek yang disebabkan karena adanya pembebanan dan karena adanya suatu perlakuan khusus yang dialami sebuah batang atau balok pada sebuah struktur konstruksi. Nah, deformasi ini sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada deformasi plastis dan yang kedua ada deformasi elastis. Deformasi plastis ini merupakan suatu fenomena perubahan bentuk, dimensi, dan posisi dari suatu material atau bahan yang bersifat permanen, sekalipun beban yang diberikan ini telah diambil atau dihilangkan. Lalu ada deformasi elastis. Deformasi elastis ini merupakan suatu fenomena perubahan bentuk, dimensi, dan posisi dari suatu material yang bersifat hanya sementara, di mana jika beban itu yang diberikan dihilangkan atau tidak diberikan kembali, maka si batang atau balok tersebut akan kembali ke posisi semula atau bentuk semulanya kembali. Lalu dalam sebuah defleksi atau lendutan itu tidak jauh dari yang namanya tumpuan. Tumpuan ini sendiri adalah suatu tempat bersandarnya suatu konstruksi dan tempat di mana bekerjanya suatu reaksi gaya-gaya ataupun momen gaya. Nah, tumpuan ini terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada tumpuan roll, tumpuan engsel, dan tumpuan jepit. Tumpuan roll ini merupakan salah satu jenis tumpuan di mana tumpuan ini hanya dapat menerima suatu gaya reaksi vertikal saja. Lalu tumpuan engsel. Tumpuan engsel ini merupakan salah satu jenis tumpuan di mana tumpuan ini dapat menerima suatu gaya reaksi vertikal dan reaksi horizontal. Lalu pada tumpuan jepit ini merupakan salah satu jenis tumpuan di mana tumpuan ini hanya dapat menerima suatu gaya vertikal, horizontal, dan momen gaya. Nah, pada sebuah terjadinya defleksi ini terjadi salah satu faktornya ada beban yang digunakan atau jenis pembebanannya. Jenis-jenis pembebanan ini sendiri terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada beban merata, beban terpusat, dan beban bervariasi. Beban merata ini merupakan pemberian beban di mana beban ini dibagi secara rata di atas balok atau batang uji tersebut. Lalu beban terpusat. Kalau beban terpusat ini
si beban ini hanya diberikan pada titik-titik tertentu saja. Sedangkan kalau beban bervariasi ini seperti misalkan pada jarak segini diberikan beban sebesar segini dan pada jarak yang lain diberikan beban beda lagi gitu. Jadi dia sangat bervariasi ya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penerapan atau contoh defleksi dalam kehidupan sehari-hari serta membuktikan sedikit tentang teori dengan kenyataannya. Ya, jadi kapas ini merupakan salah satu contoh dari tumpuan cantilever, di mana hanya memiliki satu tumpuan, yaitu hanya bagian sini saja. Ya, di sini saya akan menunjukkan secara langsung apakah dalam kenyataannya sesuai dengan teori, di mana dari teori kita ketahui bahwa suatu tumpuan sederhana atau suatu batang yang menggunakan dua titik tumpu ini, defleksi terbesar jadi pada bagian tengahnya. Nih, pada bagian tengah sini. Nah, di sini kita akan membuktikan apakah dalam kenyataannya benar seperti itu. Maka saya akan menunjukkannya. Di sini saya ada sebuah beban, di mana ini merupakan kunci motor ya dan gantungannya. Di sini saya akan mengaitkan. Ya, seperti ini ya. Bisa kita lihat, jika si beban ini kita taruh di ujung sini dengan jarak yang sudah saya perkirakan lah ini. Sini dapat kita lihat defleksi ini tidak begitu kelihatan defleksi yang terjadi. Berbeda jika semakin kita dekatkan beban ini ke tengah, maka defleksi itu makin terlihat. Nah, ya seperti ini. Nih. Dan jika saya letakkan tepat di titik tengah, nah, maka bisa kita lihat ini mengalami defleksi. Tuh. Ya. Berbeda dengan jika ditemukan sini. Jadi dari yang telah saya lakukan berikut itu tadi merupakan pembuktian dari teori yang telah kita ketahui dengan kenyataannya, di mana di teori ini dikatakan defleksi maksimum ini terjadi pada bagian titik tengah dari sebuah batang atau titik tengah dari kedua tumpunya pada tumpuan sederhana atau pada batang yang menggunakan dua titik tumpu. Sekali lagi, ini beban pada titik tertentu, bukan pada titik tengahnya. Nah, itu merupakan defleksinya. Dan jika benda ini saya taruh ke tengah, maka itu merupakan defleksi yang terjadi pada batang atau penggaris ini. Bill of material dalam pembuatan video defleksi kali ini adalah seperti berikut. Nah, ini merupakan bill of material dalam pembuatan video kali ini, di mana item yang saya gunakan adalah penggaris besi berjumlah 1 buah, mobil 1 buah, motor 1 buah, dan sebuah beban, di mana beban ini yang saya gunakan adalah sebuah kunci motor dengan gantungannya. Nah, total dari biaya yang saya keluarkan dalam pembuatan video ini adalah senilai 0 rupiah. Hal ini dikarenakan saya hanya menggunakan barang-barang yang ada di dalam rumah saya, di mana saya dapatkan semua itu secara gratis, sehingga saya tidak mengeluarkan biaya sepeser pun dalam pembuatan video kali ini. Ya, jadi seperti itulah teman-teman apa itu defleksi dan bagaimana defleksi itu terjadi serta pembuktian antara teori dengan kenyataannya. Ya, saya rasa cukup untuk pembahasan kita kali ini tentang defleksi. Saya mengucapkan terima kasih kepada abang-abang asisten laboratorium fenomena dasar mesin yang telah membantu saya dalam menjalankan praktikum fenomena dasar mesin kali ini. Untuk teman-teman semua yang menyukai video-video saya, silakan like, comment, and subscribe. Saya Nantoyo Permana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.